Hai semuanya, selamat datang di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing by Vivitan dan The Pastel Color. Nah, di video kali ini kita gambar pemandangan. Pertama-tama cari tengah-tengahnya dulu, lalu kita garis horizontal. Ada dua ya teman-teman, ini garis pertama, lalu yang di bawahnya kita cari lagi tengahnya, kemudian kita garis sebagai garis kedua. Jangan lupa ditulis angka 2. Setelah itu cari vertical middle-nya. Nah, ini kita beri titik saja, jangan dikasih garis ya, titik. Ini mau buat gunung, jadi kita garis ke ujung garis yang pertama tadi, ujung kiri, lalu ke ujung kanan. Setelah itu, dari titik yang gunung itu, kita cari di tengahnya lagi, pas ya di garis 1, kemudian kita buat seperti letter S. Kita garis sekali lagi. Setelah jadi letter S ini adalah jalannya. Jadi ujungnya kecil, bawahnya makin lebar. Setelah itu di sebelah kiri dan kanan kita akan tambahkan tanaman. Tanaman pertama adalah berbentuk bushes atau semak-semak. Bentuk dasarnya adalah setengah lingkaran. Untuk garisnya ini kita gunakan spidol, lalu bentuk seperti garis bergelombang atau lebih tepatnya mirip huruf M. M. Kita lanjutkan lagi ke bushes selanjutnya. Oh iya, jumlah bushes itu kalau misalnya sisa garismu lebar, mungkin kamu bisa buat lebih banyak. Atau kalau bushesnya ukuran besar, mungkin bisa buat lebih sedikit. Kemudian di tengah-tengah bushes saya tambahkan tanaman lagi, tapi versi yang berbeda. Ini saya buat daun yang bentuk segitiga, atau sering saya sebut sebagai triangle plants. Kita buat garis tengahnya dulu, satu, terus di kanan, di kiri. Lalu kita gunakan spidol, kita garis ke puncak seperti ini. Dari bawah garis ke puncak, dia bentuknya seperti segitiga. Kita lanjutkan ke daunnya yang kanan dan kiri. Setelah daun kanan dan kirinya jadi, kalian juga bisa menambahkan lagi di sela-selanya atau di tengah-tengahnya seperti ini. Sehingga bentuknya lebih majemuk atau lebih rame gitu. Kita lanjutkan tanaman selanjutnya, masih dengan garis yang mirip ya, sama, tapi ini garis tepinya itu kita ganti menjadi garis bergelombang, atau kita sebut tanaman ini sebagai tanaman keriting atau curly plants. Sama seperti tadi, tapi di sini bedanya adalah garis tengahnya kita tebalkan. Nah, ini sebelah kanannya kita tambah lagi, lalu sebelah kiri juga kita tambahkan kembali. Ini saya tambahkan makin banyak ya curly plants-nya supaya kelihatan lebih rame. Lalu yang di jalannya saya mau buat seolah-olah jalannya lebih rendah. Jadi area yang ini, area rumputnya saya tinggikan. Caranya kita beri jarak aja seperti ini. Kemudian yang rumput, garisnya itu kita buat seperti zigzag. Tapi bentuknya lebih nggak setajam zigzag gitu ya. Pokoknya lebih membulat gitu. Ujung-ujungnya kita garis satu. Nah, ini kita tebalkan saja langsung garis seperti ini. Setelah itu, yang di sebelah kanan ini saya mau buat bunga. Bunganya ada lingkaran di tengahnya, jadi kita buat lingkaran ini dulu. Ada satu lebih tinggi, satu lagi lebih rendah. Kemudian kita buat batangnya. Batangnya itu seperti angka 11. Nah, setelah itu ini saya akan buat tangkai sebenarnya untuk daun. Supaya ukuran kelopaknya seimbang, saya buat lagi sebuah lingkaran yang lebih besar. Nah, sekarang saya langsung ganti menggunakan spidol. Di sini kita akan buat kelopak bunganya mengikuti garis yang tadi sudah kita buat. Jadi lebarnya itu seimbang ya, sama gitu. Nah, ini tinggal kita buat aja seperti N mengitari si lingkaran kecil.
Untuk daunnya di sini kita garis tengahnya terlebih dahulu. Lalu kita buat bentuknya seperti menyerupai bentuk oval, hanya saja di bagian ujung itu melancip atau mirip ya sama triangle plants. Ya, bentuknya hampir mirip lah. Lalu yang di sini saya tambahkan lagi, ini batang daunnya saya turunkan supaya muat. Nah, di sini saya tambahkan garis lagi, dan tulang daunnya saya tebalkan. Untuk yang sebelahnya saya tidak tambahkan ya, karena dia terlalu sempit di sini. Jadi saya tambahkan saja batu lagi. Lalu ini seolah-olah di belakang bunga ada batu, karena terlalu sempit ya. Jadi kalau bisa sih yang simpel-simpel aja. Dan setelah itu ini garis nomor 2-nya saya garis seperti ini. Lalu yang ujung ini di atasnya kita tambahkan buses. Ini busesnya bisa sampai pokoknya sampai penuh ya garis ini ya, memenuhi garis nomor 2 yang sebelah kanan. Lalu yang garisnya sebelah kirinya kita akan buat pagar. Jadi untuk dasarnya kita bentuk seperti persegi panjang. Nah, ini pas di ujung jalan kan, ini kita buat persegi panjangnya tutup. Kemudian kita tinggal menggaris pagarnya. Jadi misalnya jaraknya kamu mau jarak berapa? Bisa setiap pagar dengan lebar 1 cm, bisa juga 1,5 cm. Ini saya garis saja. Setelah itu bagian atasnya ini bisa kotak, bisa juga atasnya bentuk segitiga, bisa juga bentuk setengah lingkaran. Kalian lebih suka yang gimana? Coba diterapkan ya. Kalau misalnya suka lurus ya silakan. Di sini saya sendiri buatnya dia agak lengkung seperti setengah lingkaran gitu di atasnya. Kemudian yang di tengahnya ini saya buat garis aja seperti ini. Jadi kayak ada bagian penyambungnya gitu kan. Oke, ini kita lanjutkan saja sampai selesai. Nah, di sini saya mau buat seperti papan arah. Jadi di sini di papannya saya mau buat seperti tulisan gunung. Jadi ini jalan menuju gunung gitu ya. Dan setelah itu kita tinggal tambahkan lagi pohon di sebelah kiri dan sebelah kanan. Pohon yang sebelah kiri berbentuk lingkaran, pohon yang sebelah kanan berbentuk segitiga. Jangan lupa tambahkan batangnya ya. Batangnya jangan terlalu kecil, kalau bisa agak lebar, jadi nanti gradasinya bisa lebih banyak. Untuk pohon segitiga ini adalah pohon cemara. Kita buat segitiga atasnya, kemudian ini dia agak berlayer ya, berlapis-lapis, dan bagian bawahnya kita buat seperti gelombang UUU atau WWW gitu ya. Nah, ini kalian bisa buat jadi 3 lapis atau 4 lapis, tergantung ukuran pohon dan juga tergantung sisa space yang kamu miliki. Dan untuk pohon yang lingkaran di sini saya tambahkan kembali dahannya di kiri dan di kanan. Lalu bentuk daunnya sama seperti yang tadi, bentuknya melingkar. Selain melingkar, kalian juga bisa bentuk dasarnya yaitu oval. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa tambahkan lagi dahan yang bagian atas seperti ini. Kemudian ambil spidol. Jarak antara daun dan batang kita buat garis lengkung seperti W. Nah, di sini setelah itu kita akan bentuk dulu. Kita garis, ini langsung pakai spidol saja karena tinggal ikuti garis tadi.
Nah, ini kita garis dulu batangnya. Setelah batangnya selesai, baru kita buat daunnya. Untuk daunnya sendiri dia tidak garis seperti ini ya, jadi garisnya diganti menjadi garis bergelombang. Jadilah seperti pohon cotton candy atau pohonnya seperti bentuk kapas atau bentuk awan gitu ya. Ini adalah tipe pohon yang paling simple. Sebenarnya pohon juga kita bisa buat daunnya satu persatu, tapi itu butuh lebih banyak waktu dan harus lebih sabar ya, karena membentuk daunnya satu persatu. Kalau mau cepat, kalian bisa contoh yang seperti ini. Nah, jika misalnya dahannya kurang, kalian bisa tambahkan di sela-selanya atau kalian ikuti dahan utamanya. Nah, misalnya di sini mau tambahkan lagi, boleh dibentuk dulu ya shapes atau bentuk bangunnya. Lalu baru kita buat garisnya bergelombang, bisa langsung pakai marker. Ini saya tambah lagi dahannya di atas. Jadi seperti ada banyak cabang gitu. Nah, di sini cari ujungnya ya, paling ujung. Di jalan ini cari yang paling keluar, paling ujung. Nah, ini tengah-tengah ya, pas ya. Lalu kita garis lagi seperti tadi supaya dia ada jarak gitu. Nah, ini kita sambung, kemudian kita garis pakai spidol, yang bawah itu zigzag, zigzag. Dan setelah itu garis bawahnya ini kita garis. Di ujung zigzag itu kan dia ada bagian yang paling luar ya, paling tajam. Ini kita tinggal garis satu sampai habis. Karena area ini kosong, jadi saya tambahkan di sini triangle plants. Selain triangle plants, kalian juga bisa tambahkan seperti curly plants juga. Sebenarnya ada banyak macam loh model tanaman. Yang ini adalah yang gampang dulu. Jadi nanti kalau mau recreate seperti pemandangan, kalian bisa berulang ya. Tanamannya itu bisa digunakan ulang gitu. Nah, ini juga kita garis ya teman-teman. Ini zigzagnya makin kecil, jadi saya tidak garis lagi di bawahnya itu. Kemudian saya akan buat cemara yang bentuknya lebih kecil, jadi nggak usah detail. Saya bentuk aja segitiga-segitiga gitu. Kemudian garisnya saya buat bergelombang seperti ini. Mari kita lakukan hal yang sama dengan pohon cemara yang jauh yang lain. Jadi ini pohon, dia tuh tampaknya sangat jauh, berada di kaki gunung. Makanya bentuknya nggak usah terlalu detail. Dan setelah itu kita tebalkan gunung. Gunungnya juga kita bisa bagi-bagi gitu ya. Jadi misalnya ini kita garis. Nah, terus kita garis lagi. Jadi dia ada berlapis gitu. Hapus sisa goresan pensil, masuk ke proses mewarnai. Sediakan peralatanmu untuk mewarnainya. Ambillah warna yang kita gunakan untuk mewarnai awan terlebih dahulu, yaitu ultramarine. Terus warna kedua adalah ultramarine light. Dan warna ketiga adalah pale green. Jika kamu tidak memiliki ultramarine light dan pale green, kamu bisa ganti. Kalau pakai Faber-Castell bisa urutan pertamanya ultramarine light, urutan keduanya itu bisa menggunakan warna sky blue, dan ketiganya bisa pale green. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan membuat matahari dengan warna lemon yellow. Untuk cahayanya, pertama-tama kita garis panjang pendek, lalu kita warnai dengan vermilion. Dan setelah itu kita gunakan warna kedua. Warna keduanya ini adalah orange. Bagi pengguna Faber-Castell bisa langsung menggunakan warna yellow orange. Sama seperti tadi, kita garis-garis dulu, bisa panjang pendek gitu. Lalu kita warnai seperti ini. Kemudian warna selanjutnya adalah warna ini, karena saya pakai Joico jadi pakai yellow orange ya. Terus kalau nggak punya tadi, langsung aja ke chrome yellow untuk Faber-Castell. Oke, sudah seperti ini. Lalu di sini saya tambahkan burung yang terbang. Gunakan pensil 8B. Lalu kita garis seperti ini. Dan setelah selesai, mari kita warnai.
Ini adalah warna dari sinar matahari, yaitu kuning. Jadi bagian yang menghadap matahari kita color dulu bagian tepinya dengan warna yellow atau kuning. Yang menghadap matahari ya. Semua yang menghadap matahari ditambah yellow. Ini adalah pensil 8B. Ini saya mau buat bayangan. Jadi ada bayangan di bawah pagar. Pokoknya di bagian yang agak sedikit membentuk bayangan. Pohon juga sebelah kirinya saya buat bayangan. Setelah itu ini adalah warna deep green. Kita color dari area yang tadi kita tambahkan 8B. Itu warnanya paling gelap mulai dari situ ya. Penambahan warna hitam atau penambahan pensil 8B menambah kepekatan atau kegelapan dari warna itu sendiri. Jadi kita bisa ciptakan warna gelap dengan mencampurnya dengan pensil 8B. Setelah itu ini kita akan sediakan layer kedua. Layer keduanya itu adalah green atau hijau, green ya. Nah ini kita warnai. Sebelum warnai kalian bisa bentuk lingkaran dulu. Jadi yang di color itu yang di luar lingkarannya ya. Dan nanti ada gradasinya lagi yang lebih mudah lagi, yaitu grass green. Jika kalian perhatikan, coloringnya itu dia mulai dari warna tua, lalu warna sedang, baru ke warna terang. Untuk mewarnai agar rapi, jangan lupa gerakannya, gerakan melingkar, putar-putar gitu. Untuk batangnya sendiri, di sini saya gunakan warna brown, raw sienna, pale brown. Nah, ini warna kedua yaitu raw sienna. Dan warna ketiga yaitu pale brown. Jika tidak memiliki pale brown, kalian boleh ganti dengan pale orange. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah warna dark gray, abu-abu yang tua. Kita warnai itu di bagian gunung yang bawah ya, yang bawah seperti ini. Lalu untuk warna kedua, sediakan warna gray. Untuk grey itu kita warnai yang di tengah. Lalu terakhir adalah light grey. Nah, jika tidak punya light grey, kamu boleh ganti dengan warna putih. Ini kita campur dengan warna kuning tadi. Kemudian ini adalah warna emerald green dan yellow green. Kita ambil emerald green dulu ya. Kita color. Ini bagiannya yang pokoknya dia sisi yang paling bawah ya teman-teman. Agak miring sih memang. Lanjut ke yang sisi terangnya itu yellow green. Kemudian ini adalah warna red purple. Jadi di sini saya mau warnai pagarnya dengan warna red purple. Lalu rose madder. Jika kamu tidak suka dengan pilihan warna ini karena terlalu pink, kamu boleh ganti ya. Lalu yang ketiga salmon pink, keempat salmon. Yang tidak punya warna salmon langsung gunakan pale orange saja. Kita lanjutkan gradasi ini lagi, dark gray, gray, dan light gray. Lalu kita warnai di bagian jalan. Untuk jalannya ini kiri kanan dark gray dulu. Terus graynya juga sama, ikuti kiri kanannya lagi. Dan paling terakhir yang tengah-tengahnya pakai light gray atau putih. Ini adalah warna olive green. Olive green kita warnai di area rumput yang gelap ya. Jadi yang kecampur dengan 8B tadi itu semua kalian campur dengan olive green. Nah, dia kelihatan kok nanti yang bekas 8B itu dia jadinya lebih tua, lebih gelap gitu. Jadi kayak bayangan. Setelah itu ini adalah grass green. Nah, grass greennya kita color saja. Bisa bentuk oval-oval seperti ini. Lalu yang di dalamnya kita color dengan olive. Bisa juga bentuk garis-garis seperti ini, kayak kue lapis gitu ya. Jadi ada yang warnanya grass green, ada yang olive. Oke, kita selesaikan saja bagian rumput yang belum selesai. Dan setelah itu kita gunakan warna dark blue green. Dark blue green. Dark blue greennya ini di sebelah kanan ya.
Lanjut layer kedua, kita gunakan blue green. Dan layer ketiga kita gunakan cobalt green. Cobalt green bisa diganti dengan pale pink green. Kalau Faber-Castell dia tidak punya cobalt green, jadi ganti saja pale pink green. Nah ini lanjut lagi, ini ada grayish brown dan olive brown. Olive brown itu pada Faber-Castell namanya sienna. Jadi nggak ada olive brown di Faber-Castell, kamu carilah sienna. Ini kita color di bagian tengah-tengah antara rumput dan jalan. Gradasinya cuman kiri kanan saja. Lalu selanjutnya nih warna Prussian blue, cobalt blue, dan pensil putih. Ini saya sengaja warnai batunya. Biasa batu kan abu-abu ya. Kali ini saya buat berbeda supaya warnanya lebih pop up gitu. Kalau kamu nggak suka dengan warna biru seperti ini, kamu boleh ganti abu-abu seperti biasa. Di bagian ujungnya jangan lupa tambahkan pensil putih sebagai highlight. Kemudian masih dengan warna blue green. Layer keduanya adalah turquoise green. Dan layernya itu kalian bisa ganti dengan pale pink green juga ya. Ini kita lanjut dengan purple and red purple. Purple and red purple kita warnai pada bushes yang di tengah ini. Setelah itu kita gunakan warna lavender. Kita warnai di tengah-tengah curly plants. Lalu di bagian tepinya kita gunakan warna pink. Dan ini adalah warna vermilion. Vermilionnya saya gunakan untuk triangle plants. Lalu yellow orange. Setelah itu ini bunganya tengah-tengahnya saya color dengan yellow. Terus kelopaknya saya gunakan red atau merah. Dan setelah itu kita tinggal warnai daun dan tulisan gunung. Tulisan itu ya, papan itu. Untuk batangnya saya warnai deep green. Sekalian tengah-tengah daun. Setelah itu viridian untuk daunnya. Dan untuk tulisan gunung ini kita warnai dengan warna coklat. Saya sendiri langsung gunakan rose sienna. Setelah itu masuk ke tahap penebalan garis menggunakan pensil hitam atau pensil 8B. Setelah itu saya gunakan Gribble Gallery Artist yang warna scarlet. Kalian bisa ganti dengan warna merah biasa. Kita tambahkan lingkaran-lingkaran kecil. Lalu kelopaknya kita buat dengan tip egg cair. Ini jadi kelopak bunga ya. Dan setelah itu ini adalah pensil putih. Pensil putihnya saya pakai yang merek Prismacolor. Kita tambahkan tulang daun pada curly plant, triangle plant. Dan di sini saya tambahkan pola juga pada pagar dan pohon. Setelah itu kita tinggal tambahkan lagi garis-garis rumput. Dan jika sudah selesai, ini ingat ditebalkan kembali dengan pensil 8B. Setelah ditebalkan, kalian bisa tambahkan tip egg, tambahkan garis sinar matahari, dan lain-lain. Oke, selesai sudah gambar hari ini. Silakan dicoba dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.